Halo semua, kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan membahas pertarungan abadi antara Ford dengan Ferrari yang menciptakan sejarah di dunia balapan, yang kemudian menghasilkan sebuah mahakarya tersendiri bagi Ford dan juga Amerika, yaitu Ford GT. Ford GT atau yang dikenal dengan Ferrari Killer awalnya adalah mobil balap yang gagal karena tidak mampu bersaing dengan merek-merek khas Eropa lainnya di kejuaraan Le Mans. Tetapi karena ambisi Henry Ford kedua yang sangat kuat, semua mimpi itu bisa dicapai. Oke, sekarang kita kembali ke awal tahun 1960. Seperti yang gue bilang di awal tadi, Henry Ford kedua memiliki mimpi agar perusahaannya, Ford, dapat berkecimpung di dunia balapan. Karena mereka tuh sudah lelah menjual pony car miliknya di seluruh Amerika. Yang dimana jika mereka berhasil memenangkan kejuaraan Le Mans, yang rata-rata tuh juara itu dipegang oleh brand-brand Eropa seperti Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, dan merek lainnya. Jika Ford berhasil menjuarai kejuaraan Le Mans tersebut, itu akan menjadi hal paling bergengsi di seluruh dunia yang dapat menunjukkan bahwa Ford adalah brand terbaik. Oleh karena itu, daripada Ford harus membuat mobil yang baru, lebih baik dia membeli saja semua pabriknya itu dan menguasai seluruh haknya. Nah, saat itu Ferrari yang sedang dalam keadaan bangkrut dihubungi oleh Ford untuk berunding agar Ferrari dapat dibeli seluruh divisi mobil dan tim balapnya oleh Ford. Kemudian kedua pihak tersebut pun setuju dan mereka akhirnya bertemu di Italia. Tetapi karena visi Ferrari yang dari awal adalah mengikuti balapan dan mengejar kesempurnaan, tidak bisa lagi dilaksanakan kalau Ford berhasil membeli seluruh aset Ferrari yang dimana Enzo Ferrari tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu, Ford ditolak mentah-mentah dan dihina oleh Enzo Ferrari itu sendiri. Dan akhirnya Ferrari tersebut dibeli oleh Fiat seharga 18 juta dolar, yang dimana si Enzo itu tetap memegang penuh atas perusahaannya sendiri. Jadi pada dasarnya karena perbedaan visi antara Ford sama si Ferrari, yang dimana Ferrari itu menolak mentah-mentah lah keputusan dari si Ford itu. Nah, setelah kejadian tersebut, Henry Ford kedua mengumpulkan semua stafnya dan berkata, mari kita ikut Le Mans dan mengalahkan Ferrari. Itu adalah motivasi dari Henry Ford kedua. Dan kemudian Ford membuat markas baru di London yang diberi nama Ford Advanced Vehicle agar semakin dekat dengan lawannya Ferrari. Kemudian Ford bekerjasama dengan merek asal Inggris yaitu Lola Cars yang sebelumnya pernah mengikuti Le Mans dan juga memakai mesin V8 buatan Ford yang diberi nama Lola GT. Oleh karena itu, Ford membuat mobil yang berdasarkan dari Lola GT tersebut yang kemudian diberi nama Ford GT40. Mobil ini adalah mobil balap pertama buatan Ford yang kemudian mereka terjunkan langsung untuk mengikuti Le Mans di Prancis pada tahun 1964 menghadapi Ferrari. Namun sayang, usaha Ford masih belum membuahkan hasil di garis finish. Oleh karena itu, akhirnya Ford memutuskan untuk bekerja sama dengan Carroll Shelby. Saying is, you can't buy a win, Lee. But maybe you could buy the guy who gets you a shot. Yang sudah terkenal dengan ciptaannya yaitu AC Cobra dan karirnya di balapan Daytona. Oh iya, kalau kalian belum nonton videonya, kalian langsung aja nih klik di pojok kanan atas ya. Oke, lanjut lagi. Setelah bekerja sama dengan Carroll Shelby, kemudian Carroll Shelby menemukan banyak sekali masalah di Ford GT40 ini yang generasi pertama ini, seperti di bagian mesin, aerodinamis, dan masih banyak lagi. Setelah diotak-atik oleh si Carroll Shelby, akhirnya mobil Ford GT ini dapat menghasilkan 450 tenaga kuda dari yang sebelumnya hanya 330 tenaga kuda. Sebelum terjun lagi ke Le Mans tahun 1965, Ford GT40 ini dites dulu untuk mengikuti balapan Daytona 2000 dan akhirnya mereka berhasil finish pertama di kelas prototype. Karena inilah yang membuat Ford memiliki sedikit harapan agar dapat menjuarai Le Mans. Setelah mengikuti Daytona 2000, kemudian Ford lanjut dong mengikuti Le Mans di tahun 1965 itu. Namun sayang, Ferrari masih memimpin kejuaraan dan Ford masih belum bisa mencapai mimpinya. Sekarang kita lanjut ke tahun 1966. Henry Ford kedua makin kesel tuh karena waktu dan uangnya udah habis semuanya tapi nggak ada satupun yang menghasilkan. Kemudian Henry Ford kedua itu menghubungi Holman Moody. Dia adalah penanggung jawab Ford di bagian balapan NASCAR. Nah, jadi ini ada dua tim yang ikut nih ya. Yang pertama ada timnya dari Holman Moody dan satu lagi ada tim dari Carroll Shelby. Nah, kedua tim ini dipikir sama si Henry Ford ini kalau mereka semakin bersaing tuh bakal makin bagus kan. Jadi ada persaingan, jadi siapapun tim yang lebih baik karyanya dapat memenangkan Le Mans. Dari situlah maka si Henry Ford kedua itu menghubungi si Holman Moody nih. Dan akhirnya semua usaha mereka itu akhirnya terbayarkan dengan ketiga mobil milik Ford itu berhasil finish di posisi 1, 2, dan 3. Yang dimana terdiri dari 2 orang dari timnya Carroll Shelby dan 1 orang dari timnya Holman Moody. Peristiwa ini adalah menjadi titik bersejarah bagi Ford sampai sekarang yang berhasil finish dengan ketiga mobilnya.
Setelah kemenangan di tahun 1966, Ferrari tidak pernah lagi memenangkan kejuaraan Le Mans. Sekarang Ford telah berhasil menjuarai Le Mans dari tahun 1966 sampai tahun 1969 dengan Ford GT40 miliknya. Fun fact aja ya, kenapa sih namanya belakangnya dikasih nama Ford GT40? Kenapa harus 40? Nah, artinya itu mobil itu harus memiliki ketinggian 40 inci atau 1 meter dari tanah sesuai dengan regulasi dari peraturan Le Mans itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 1970. Setelah berhasil mengukir prestasi di Le Mans, Ford ingin mengukir sejarah juga di WRC atau kejuaraan rally dunia ya, mengalahkan Lancia dan Porsche. Tetapi sayang proyek GT70 itu dianggap gagal dan akhirnya diberhentikan di tahun 1973. Nah, setelah tahun 1973 itu Ford udah nggak bikin lagi mobil balap, tapi dia tetap masih bikin mobil lainnya kayak Mustang dan Ford Escort-nya ya. Sampai akhirnya di tahun 1995 lahirlah konsep car dari Ford GT19 atau Ford GT90. Mobil ini menggunakan mesin V12 quad turbo yang dapat menghasilkan 450 tenaga kuda yang menjadikannya mobil terkencang di tahun 1995. Ingat ya, 1995. Mobil itu setara sama Bugatti Veyron. Tapi ini kan coba konsep car aja dan nggak jadi diproduksi. Tapi akhirnya di tahun 2004, Ford resmi merilis produksi dari Ford GT40 yang sudah road legal. Jadi udah bisa dibeli untuk umum ya. Yang mempunyai mesin V8 supercharged yang berkapasitas 5.400 cc yang dapat menghasilkan 550 tenaga kuda dan mobil ini bisa menempuh 0-100 dalam waktu 3,8 detik. Dan Ford GT40 ini yang udah road legal ini hanya diproduksi selama 2 tahun, dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Bayangin tuh gimana langkanya nih mobil supercar ini ya. Nah, ini tuh Ford ini bikin si Ford GT40 yang road legal ini sebagai pengingat Ford berhasil membuat supercar yang wah banget. Gila, bayangin aja gimana langkanya nih mobil cuma 2 tahun diproduksi. Dan yang terakhir, generasi terakhir ada di tahun 2015, Ford merilis Ford GT terbarunya yang menggunakan mesin V6 Twin Turbo EcoBoost yang dapat menghasilkan 647 tenaga kuda yang bisa menempuh 0-100 dalam waktu 2,8 detik. Ditambah mobil ini bodinya menggunakan carbon fiber, jadi beratnya itu cuma 1.300 kg. Ditambah dengan horsepower yang sangat gede, yaitu lo kayak naik pesawat ya rasanya. Nah, Ford ini juga sengaja bikin Ford GT ini ngeluarinnya di tahun 2015 sebagai peringatan 50 tahun kemenangan mereka di Le Mans sebagai bukti kesuksesan mereka. Nah, kita tuh patut meniru kegigihan dari Henry Ford kedua. Kalau dia nyerah gitu aja, nggak mungkin kan Ford bakal bisa sampai kayak sekarang. Oke, sepertinya itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian ingin nonton filmnya, penasaran banget, kalian bisa lihat nih Ford versus Ferrari ya. Itu menceritakan ya perseteruan tadi ya antara Ford dengan Ferrari, awal mulanya kenapa bisa kayak gitu, dan di situ juga diceritakan oleh kisah Ken Miles ya, pembalap yang profesional juga. Pokoknya kalian nonton deh. Oke, sekian aja yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.